Selamat datang di Curhat Misteri, tempat di mana kisah-kisah seram dan kisah nyata dibagikan. Pada episode kali ini, kita akan menelusuri kejadian mistis yang menimpa seorang pengendara ojek online dalam sebuah malam yang gelap dan mencekam. Pesanan mistis dari alam lain. Siapkan dirimu untuk terhanyut dalam alur cerita yang misterius dan menegangkan. Order fiktif? Bukan, ini order mistis. Kisah ini adalah sebuah kisah seram tentang seorang pengendara ojek online yang mengalami kejadian tak terduga di suatu malam saat mengantar pesanan makanan. Langsung aja kita mulai. Malam yang terasa sejuk, syukurlah tak terlalu dingin malam ini. Walau genangan-genangan air terlihat masih ada di jalan raya, di balik balutan jaket sekaligus seragamku, aku melajukan sepeda motor melintasi jalan raya yang sepi. Terlihat di pinggir jalan orang-orang berjaket hijau sama sepertiku sedang asik ngobrol sambil menunggu datangnya orderan. Suasana malam kota ini memang menjadi agak berbeda setelah munculnya profesi ojek online ini. Kini banyak pengendara berjaket hijau yang mondar-mandir di sekitar kota yang telah terlelap ini. "Mas, sesuai aplikasi ya? Jangan terlalu banyak sambal," kata seorang customer yang berujar melalui chat di layar smartphoneku. Segera aku menjawabnya, "Oke." Aku sampai di sebuah rumah makan malam. Beruntung aku datang saat suasananya masih sepi, sehingga tak akan terlalu lama. Aku memesan mie ayam sesuai dengan yang tertera dalam aplikasi. Setelah itu aku biarkan saja sang pemilik rumah makan menyiapkan pesanannya. Aku duduk di salah satu kursi kosong, yang memang kosong semua sih. Sambil menunggu, aku membuka beberapa aplikasi sosial media dan mengupdate informasi di sana. Sesekali angin bertiup begitu dingin, tapi aku masih terlindungi oleh jaket dan sarung tanganku. "Silakan Pak," kata seorang pelayan saat mengantarkan pesananku yang sudah siap. Aku lekas membayar sesuai harga kepada pelayan itu. "Makasih Bang," kataku kemudian kembali ke motor, memakai helm kemudian melaju pergi. "Sesuai lokasi ya Mbak," kataku kepada customer melalui chat. Aku melajukan motor dengan sesegera mungkin, menembus dinginnya malam ini. Melewati jalan raya sebelum akhirnya sampai di jalan kampung yang tak terlalu besar, tapi cukup untuk mobil dua arah. Aku terus saja mengendarai motor mengikuti petunjuk di aplikasi, memasuki gang-gang sempit dan pemukiman warga yang lumayan padat. Hingga petunjuk-petunjuk itu membawaku ke sebuah rumah. Aku berhenti dan berjalan ke arah pintu rumah setelah alamatnya sudah kupastikan benar. "Assalamualaikum," ucapku sambil mengetuk pintu perlahan. Rumah itu terlihat gelap, tampaknya beberapa dari mereka sudah terlelap. Tak lama kemudian seseorang menyalakan lampu dan menjawab ucapan salamku. Pintu dibuka dan terlihat seorang pria tua berusia sekitar 60 tahun menatapku dengan wajah aneh. Aku pun merasa bingung juga dengan tatapan itu. "Pasti mie ayam?" tanya bapak itu. "Iya Pak, atas nama Irma Setianingrum," kata bapak itu yang mendahuluiku berbicara. "Iya benar Pak," ucapku yang agak canggung. Bapak itu mempersilahkanku duduk di beranda rumah yang sudah tersedia kursi. Aku duduk sambil menunggu bapak itu kembali. Sedangkan pesanannya sudah beliau bawa masuk ke dalam. Halaman rumah ini cukup luas. Ada juga tenda yang terpasang dan beberapa bangku plastik yang tertumpuk rapi. Nampaknya rumah ini baru saja menggelar semacam acara atau hajatan. Dari dalam rumah aku mendengar suara bapak itu yang sedang berbicara, tapi aku tak tahu apa yang mereka bicarakan. Tak lama kemudian, bapak itu kembali keluar dan memberikan uang pecahan 100.000 kepadaku. "Kembalinya ambil aja nak," kata bapak itu. "Kok gitu Pak?" tanyaku. Sebagai tanda terima kasih,
karena kamu masih mau mengantar pesanan anak saya di malam yang sudah larut ini. Salut saya dengan anak muda seperti kamu. Maaf ya, anak saya satu-satunya itu suka iseng, kata bapak itu. Ucapannya memang memujiku, tapi ekspresinya aneh. Wajahnya begitu datar dan tak ada senyum. Setelah beberapa kali kutolak, bapak itu terus memaksa. Dengan alasan mengantuk dan ingin segera beristirahat, bapak itu menyuruhku segera pergi dan membawa uang itu. Akhirnya kau tahu sendiri, aku pergi membawa uang itu. Lumayan, rezeki di tengah malam yang tak disangka. Aku kembali ke motorku, dan setelah pamit dengan bapak, aku segera mengendarai motor meninggalkan rumah itu. Setelah beberapa meter dari rumah itu, dan hendak memasuki gang, aku berhenti dan melihat sebuah bendera kuning, dengan nama Irma Setianingrum. Baru saja meninggal hari ini. Nama itu jelas adalah nama yang ada di aplikasiku. Posisi rumahnya juga cuma beberapa meter dari bendera kuning ini. Aku bingung, dan menoleh ke arah rumah tadi. Terlihat bapak itu masih berdiri di depan rumahnya, dan menatapku dari kejauhan. Dan terlihat bapak itu menggerakkan tangannya berisyarat supaya aku segera pergi. Mulutnya juga seperti mengatakan sesuatu, namun aku tak bisa mendengarnya karena kejauhan. Hanya satu yang aku pahami, bapak itu hendak menyuruhku agar segera pergi dari sini secepatnya. Aku pun merinding ketakutan. Bapak itu memakai sandal dan hendak berjalan menghampiriku, tapi orang tua itu jalannya terlalu lambat. Tiba-tiba layar smartphoneku bergerak sendiri. Sebuah video call masuk dari nomor Irma Setianingrum. Aku tak mau mengangkat video call itu, akan tetapi smartphoneku menerima video call itu dengan sendirinya. Seperti dikendalikan seseorang. Dan di layar smartphone itu, terlihat wajah Irma Setianingrum. Dengan wajah pucat, lubang hidung ditutup kapas serta berbalut kain kafan menatapku dan berkata, "Aku kasih bintang 5 ya mas." Terima kasih telah menyimak kisah misteri di Curhat Misteri. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah seram lainnya. Sampai jumpa pada episode berikutnya, di mana misteri selalu menanti untuk dipecahkan.